adalah tanaman kita yang dulu mengalami kerdil di umur 35 hari, tapi pertumbuhan masih sekitar 15 cm, jadi terhitung tidak normal. Kemudian melakukan beberapa cara dan alhamdulillah untuk saat ini kurang lebih umur 80-an, hampir 90 hari, ini sudah ada yang merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas tips dan trik memulihkan cabai yang mengalami keterlambatan pertumbuhan atau biasa dikenal dengan tanaman kerdil. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara memulihkan tanaman yang awalnya itu kerdil kemudian bisa tumbuh dengan normal. Di samping kiri saya ini adalah salah satu contoh tanamannya yang awalnya itu mengalami keterlambatan pertumbuhan atau biasa dikenal kerdil. Hal yang sangat menarik, saat ini dapat bertumbuh dengan optimal kemudian menghasilkan dengan kondisi yang sehat. Nah, yang sangat menarik lagi, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkomunikasikannya dengan salah satu perusahaan dalam dunia pertanian yang telah melakukan riset gitu. Jadi karena banyak komplain yang masuk atau banyak kendala-kendala serupa yang dialami, maka kita mencoba merangkul beberapa pihak terkait untuk melakukan penelitian, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah berhasil menemukan temuan yang sampai seperti ini. Oke, jadi dengan kata lain, video kali ini tidak kita melibatkan petani, tapi melibatkan instansi tertentu untuk melakukan riset gitu, melakukan percobaan, dan apabila nanti ada sesuatu yang dapat bermanfaat, insya Allah akan kita bagikan. Tanpa lama-lama kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada narasumbernya langsung. Monggo Mas mungkin bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mas Zaki. Perkenalkan, nama saya Sisil Aji. Saya bekerja di Moros Renang Pertanian. Saat ini sebagai penanggung jawab lahan untuk percobaan atau bahasa kerennya adalah riset. Dan ini adalah tanaman kita yang dulu mengalami kerdil di umur 35 hari, tapi pertumbuhan masih sekitar 15 cm, jadi terhitung tidak normal. Kemudian melakukan beberapa cara dan alhamdulillah untuk saat ini kurang lebih umur 80-an, hampir 90 hari, ini sudah ada yang merah. Oke Mas Aji, jadi Mas Aji ini adalah salah satu petugas dari perusahaan yang tepatnya adalah Moros Renang Pertanian itu ya Mas ya. Salah satu penjual toko retail sarana pertanian, tapi mempunyai lahan riset sendiri itu ya Mas. Jadi landasan melakukan riset ini untuk apa Mas? Jadi untuk landasannya ketika kita perlu riset adalah ketika barang yang akan kita jual itu kita coba terlebih dahulu di lahan, supaya nanti ketika ada petani yang tanya kepada teman-teman toko, itu kita bisa menjelaskan dengan detail dan tentu jawabannya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jadi sebelum toko itu menjual barangnya, itu terlebih dahulu melakukan penelitian. Segala sesuatu berarti melalui uji coba terlebih dahulu ini Mas. Ya. Kemudian apa juga bisa menampung masukan atau saran dari luar yang menginginkan, katakanlah saya punya kendala seperti ini, kemudian kerdil itu juga merupakan salah satu masalah yang mungkin banyak dijumpai gitu. Jadi bisa menampung hal-hal seperti itu gitu Mas. Nah, tentu bisa ketika nanti ada teman-teman di luar sana, teman-teman petani, ketika ada kendala, karena kemungkinan dengan cuaca yang sama di Indonesia dan cuma 2 musim, itu di beberapa daerah nanti akan memiliki kesamaan kendala, karena musimnya sama. Karena nggak mungkin di sini musim hujan, di Sumatera musim panas. Itu nggak mungkin, karena hampir mirip lah. Berarti intinya bisa menerima masukan ketika ada teman yang mempunyai kendala, itu bisa disalurkan ke kita, nanti akan coba kita ujikan gitu. Kalau nanti percobaannya berhasil akan kita sharekan, tapi kalau gagal atau formulanya kurang tepat, itu cukup untuk kita sendiri gitu berarti ya Mas. Jadi untuk permintaan setelahnya itu riset dari teman-teman petani di luar sana tetap nanti kita upayakan, karena kita mengantisipasi ketika ada petani yang datang ke toko kemudian menanyakan kendala yang sama, tentu kita harus punya jawaban. Makanya di Moros Renang Pertanian ini lahan riset itu
digunakan benar-benar sampai ketemu jawabannya nanti, entah dengan beberapa metode seperti apa. Itu tujuannya ketika petani tanya ke toko, entah itu dalam penggunaan obat atau keefektifan obat, pengiritan dan lain sebagainya, itu tetap kita tahu jawabannya, kemudian kita menyampaikan ke petani. Oke, jadi pada intinya itu menerima saran atau permintaan riset, kemudian akan mencari sampai ketemu gitu, entah metodenya seperti apa, dan akan kita jawab setelah benar-benar menemukan formula yang pas gitu. Jadi ketika masih ada kekurangan atau kelemahan, kita akan terus mencari solusi terbaik supaya nanti menjadi jawaban yang memuaskan. Pada intinya itu tidak berhenti ketika belum mencapai tujuan itu gitu. Oke. Jadi mungkin sahabat petani semua perlu bisa mencontoh ya toko-toko seperti ini, toko-toko yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebelum menjual barangnya itu telah melakukan riset terlebih dahulu, sehingga ketika ada muncul pertanyaan, insya Allah akan bisa menjawab dengan sepenuh hati, karena di samping beliau mencari keuntungan, tapi bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang beliau jual gitu ya Mas ya. Mungkin ini bisa ditiru oleh toko-toko pertanian yang lain, supaya nanti antara petani dan pihak toko itu bisa terjadi simbiosis mutualisme gitu ya Mas. Tidak bisa sepihak, karena toko pertanian itu ada karena ada petani gitu kan. Jadi saling membantu lah intinya. Jadi jangan semata-mata kita mungkin hanya mencari keuntungan. Dan sesi seperti ini kita akan mencoba tetap intens dengan beliau, dengan Mas Aji, dengan tim riset ini, karena kita tahulah banyak permasalahan-permasalahan yang sering muncul di kalangan petani, dan harapannya hadirnya Mitra Bertani TV, hadirnya Moro Seneng Pertanian ini bisa menjadi sedikit solusi untuk sahabat petani semua. Oke Mas Aji, ini kembali ke topik pertama tentang mengatasi tanaman kerdil. Nah, kalau bisa diceritakan terlebih dahulu untuk kronologinya itu gimana? Jadi untuk tanaman kerdil yang di lens ini kan adalah lahan bekas yang kedua, dan itu waktu penanaman di musim kemarau atau panas. Kalau saya amati untuk yang lens ini, itu kemarin waktu tanam karena panas dan di sini airnya agak kurang stabil atau kelembaban tanah itu kurang stabil, tanah menjadi keras. Ketika itu ditanam, akar tidak dapat menembus permukaan tanah, rongga-rongga tanah itu tidak bisa, sehingga sampai umur ke 35 pun dia masih tetap belum normal, karena kalau tanamannya sudah normal 35 hari itu kan sudah mulai bercabang. Kemudian kita analisis dari mana, itu salah satunya adalah berarti ini akar kan belum makan, karena belum sampai ke rongga-rongga, belum berjalan, akhirnya belum bisa mencari makan. Nah, kemudian kita melakukan beberapa perlakuan. Waktu itu karena tidak bisa makan dari tanah, akar itu belum bisa makan, otomatis itu harus dikasih rangsangan supaya akarnya berjalan. Ini Mas Aji, jadi sebelum masuk kita ke pengendalian, berarti kemungkinan tanaman mengalami kerdil itu ada beberapa aspek gitu ya Mas ya. Jadi yang pertama, kalau di sini itu pertama karena kemarin musim kemarau dan ini lahan bekas, kemudian mengeras sehingga akar tanaman yang masih cukup kecil atau masih sangat muda itu belum bisa menembus pori-pori tanah itu, sehingga belum bisa menyerap nutrisi gitu ya. Pada intinya nutrisinya sudah ada, tapi karena tanahnya terlalu keras sehingga tidak bisa menembus, akhirnya sama saja tidak bisa makan. Akhirnya pertumbuhan menjadi terhambat. Kemudian kalau ada alasan lain, mungkin kalau di luar sana atau di mana, mungkin penyebab kerdil itu kalau selain karena tanah terlalu keras, kekurangan air, mungkin ada lagi Mas Aji? Faktor yang lain itu bisa ketika tanaman cabai kemudian ditumpang sari dengan tanaman timun dan lain sebagainya, yang itu menutupi tanaman cabai sehingga dia tidak dapat sinar matahari, kemudian tidak dapat memproses fotosintesis, memproses makanan yang ada, jadi dia pertumbuhannya akan terhambat karena tidak bisa melakukan fotosintesis. Kalau nggak ada sinar, dia tetap nyari sinar matahari, jadi dia akan kecil, tanaman kecil, tinggi, etiolasi seperti itu. Kemudian kalau pH tanah, apakah juga itu berpengaruh Mas Aji? Nah, untuk pH tanah sendiri berpengaruh, karena pH ketika pH itu drop, kalau untuk cabai di bawah 5,5 itu tentu tidak dapat menyerap makanan dari akar. Berbeda nanti kalau penyaluran makanannya itu lewat daun, nah itu mungkin lahannya bisa. Tapi kalau untuk ke tanah dia tidak bisa makan. Oke, jadi sahabat petani semua perlu mengetahui dulu sebab tanaman teman-teman itu kerdil gitu ya Mas ya. Jadi penanganannya mungkin tidak bisa disamaratakan, tergantung penyebabnya apa. Jadi Mas Aji tadi sudah menyebutkan bahwa kekeringan, kekurangan air, kemudian tanah terlalu keras,
kemudian pH drop, kemudian karena tanaman ternaungi atau persaingan unsur hara yang sangat tinggi dan lain sebagainya. Jadi perbedaan kondisi tentunya kiat-kiatnya pun juga nanti akan mungkin berbeda gitu ya. Karena kemudian kalau saat ini kita akan fokuskan apabila tanaman mengalami kerdil sebab pertama kekeringan, kemudian tanah terlalu keras. Nah, mungkin kalau ini Mas, kan sekarang bisa menjadi sehat ini. Kiat-kiat yang telah dicoba atau yang berhasil sehingga sampai saat ini itu apa saja mungkin bisa dibagikan untuk sahabat petani semua Mas? Oke, terima kasih Mas Zaki. Untuk kiat-kiatnya yang kita gunakan untuk memulihkan tanaman ini, itu yang pertama itu jangan langsung dikasih kimia karena dia belum siap makan unsur hara. Tapi kalau dikasih kimia dia akan memperburuk keadaan, otomatis daerah perakaran akan asam. Untuk langkahnya kemarin ini dikocor organik, kita pakai produk Vigorin 250 ml, kemudian Power Soil 10 sendok makan, lalu LS03 1 liter. Itu kita campur, kemudian kita masukkan ke trigen 20 liter air dimasukkan, kemudian diamkan selama 1 hari. Didiamkan 1 hari. Satu malam. Kemudian paginya kita aplikasikan, digocorkan. Itu untuk konsentrasinya setiap satu trigen kocoran itu 20 liter air itu dikasih campuran yang tadi itu 1,5. Berarti 1,5 liter? Ya kurang lebih 1,5 liter. Itu dikocorkan, kemudian dikocorkan lagi selang 4 hari. 4 hari. Jadi 2 kali. Oke. Nah, setelah 2 kali masuki umur 10 hari setelah perlakuan, itu sudah mulai muncul tunas. Berarti kan akar sudah mulai bergerak, bisa untuk mencari makan. Ketika sudah seperti itu, tapi akar kan belum sempurna makannya. Kita memberikan makan ke tanaman, berarti ini adalah dengan cara lewat daun. Nah, untuk lewat daun, Vigorin yang tadi buat kocor kita semprotkan. Itu pakai 3 tutup kecil, berarti sekitar 45 ml untuk 1 tangki Vigorin. Kemudian sama dengan L-Top. L-Top itu Gibrelin sama sitokinin kandungannya. Nah, itu disemprotkan. Kemudian itu mulai perubahan cukup banyak. Itu Vigorin aplikasi 2 kali. Jadi selang 5 hari kalau tidak salah waktu itu. Intervalnya 5 hari. 5 hari. Oke, Mas Haji, ini yang sangat menarik menurut saya. Mas Haji menggunakan 3 bahan tersebut. Tentunya itu kan mempunyai alasan tersendiri. Terus kenapa harus dia dijadikan satu, kemudian difermentasikan, kemudian baru diencerkan. Kenapa tidak langsung diaplikasi? Itu tentunya mungkin mempunyai alasan tersendiri gitu. Mungkin bisa dijelaskan ketiga bahan itu manfaatnya untuk apa dan kenapa harus difermentasikan gitu. Nah, untuk Vigorin sendiri itu kan pupuk organik cair. Dia kandungannya sudah lengkap, ada NPK, kemudian ada enzimnya, ada hormonnya dan lain sebagainya. Kemudian itu kan sebagai makanan, makanan organik. Tanamannya sehat itu kalau tanamannya yang sakit kalau dikasih kimia dia nggak bisa makan dengan sempurna karena kimia itu ibaratnya instan itu nggak begitu kenyang. Nah, kemudian dikasih yang organik itu sebagai makanan, jadi nanti biar makan sedikit-sedikit sambil merangsang akar. Terus untuk yang LS itu kan bakteri baik ya, bakteri baik, dan dia itu ketika dia bertemu dengan pore soil dia akan berkembang. Jadi bakteri baiknya akan berkembang bertambah banyak. Nah, dengan sama-sama organik tentu akan terjadi kerjasama yang baik antara makanan yang Vigorin tadi, kemudian LS dan pore soil. Pore soil kan sebagai pembedah tanah, ditambah dia bisa mengembangkan bakteri, dikocorkan ke perakaran. Nanti perakaran akan terangsang lewat bakteri-bakteri baik tadi, kemudian dia akan makan makanan yang dikasih Vigorin. Karena ada pore soil, dia akan berkembang. Jadi akar akan terangsang banyak oleh bakteri tadi. Jadi dia selain makan Vigorin juga bisa menjangkau makanan yang ada di sekitarnya. Berarti 3 bahan itu dimaksudkan pertama itu untuk memperbaiki kondisi di sekitar area tanahnya, karena tadi permasalahan awal ini adalah tanah lalu keras sehingga akar tidak bisa menembus pori-pori tanah. Nah, dengan ketiga bahan tersebut itu nanti akan secara saling menguntungkan. Harapannya nanti akan dapat menembus tanah, akan menjadi lebih gembur. Kemudian kondisi atau ketersediaan unsur hara itu akan semakin mudah untuk diambil, dan sifatnya yang diberikan itu adalah organik terlebih dahulu gitu. Kalau tanaman sakit
langsung diberikan pupuk kimia itu justru nanti malah tidak dapat menyerap dan mungkin tidak berfungsi, justru malah bisa menjadi racun karena cenderung sifatnya adalah asam yang nanti akan menumpuk di sekitar area perakaran sehingga tanaman akan kurang berkembang. Jadi mungkin ini trik dari Mas Aji perlu, dan ini bisa dibuktikan gitu, karena ini sudah melalui pembuktian dengan ketiga bahan tersebut. Alhamdulillah sampai saat ini bisa kembali pulih normal. Berarti kocor menggunakan 3 bahan itu kemudian difermentasi. Tujuan fermentasi adalah untuk meningkatkan bakteri baik yang ada di dalam pupuk tersebut. Jadi nanti penggunaan pupuk akan menjadi lebih hemat gitu ya, karena asam humat bisa menjadi sumber makanan untuk mikroorganisme baik. Kemudian dia juga akan bersifat sebagai pembenah tanah. Jadi benar yang dikatakan bahwa tanah akan menjadi lebih gembur, kemudian makanan menjadi lebih tersedia, kemudian agensi hayati yang berada di dalam tanah itu juga jumlahnya akan menjadi lebih meningkat, lebih banyak gitu. Kemudian itu efektif berarti via kocor hanya dilakukan 2 kali ya Mas ya, dengan interval 4 hari sekali. 4 hari sekali berarti setelah 2 kali itu dihentikan. Ya setelah itu kan udah muncul tunas air yang cukup tinggi, berarti dia sudah siap menerima kimia, siap menerima kimia dari kita. Nah kemudian kita aplikasi kimia itu selama musim ini itu cuma habis 5 kilo. Itu aplikasi pertama 2,5 kilo, aplikasi kedua 2,5 kilo untuk tanaman kurang lebih 2000 tanaman. Jadi ketika sudah muncul tunas air yang cukup tinggi berarti sudah siap menerima pupuk kimia. Kita aplikasi Power Soil dan juga KNO merah. KNO merah 2,5 kilo untuk 2000 tanaman dikocorkan. Kemudian selang 1 minggu kemudian dikocor lagi. Berarti indikator bahwa tanaman sudah kembali pulih atau sudah sehat itu ketika sudah mulai terbentuk tunas air yang baru gitu ya. Jadi ketika tunas air itu sudah ada, itu indikasi bahwa tanaman sudah bisa menyerap pupuk dengan baik. Nah setelah itu baru dilakukan pemberian pupuk kimia. Ini pun juga dosisnya kan sangat ringan ya. Katakanlah untuk 2000 tanaman itu hanya sekitar 2,5 kilo KNO merah, kemudian ditambahkan dengan asam humat. Lagi-lagi yang tidak pernah tertinggal di situ adalah asam humatnya, karena memang awalnya tanahnya itu adalah keras gitu ya Mas ya. Jadi untuk menggemburkan itu maka asam humat selalu disertakan. Kemudian ada aplikasi khusus lagi lewat via spray atau tidak Mas? Untuk selanjutnya yang selain kocor tadi tentu lewat spray, karena ini perkiraannya kan panennya kan ke musim hujan. Kalau banyak kocor, banyak kimia di tanah, nanti dampaknya tanaman terlalu subur, tidak kokoh, batangnya lembek, nanti busuk batang dan layu itu pasti. Itu kita aplikasi lewat semprot yang tadi awal setelah penyembuhan Vigorin 2 kali semprotkan, kemudian disambung dengan Morden sama L-Top tetap. Ya, Morden itu tujuannya kita ketika daun yang sudah halus tadi, muda-muda tadi itu biar sedikit lebih keras, itu pakai Morden 2 kali juga, karena setelah 2 kali itu sudah mulai muncul bunga. Yang sangat menarik ini adalah Vigorin. Kenapa kok di bawah dia dikocor, kemudian di atas dia juga untuk spray gitu? Apakah manfaatnya sebanyak itu Mas? Kenapa kok tetap pakai Vigorin? Kenapa nggak langsung yang lain gitu Mas? Alasannya itu kenapa? Terus dikombinasikan dengan tadi nama L-Top itu ya. L-Top itu untuk apa sih Mas kalau untuk pemulihan seperti ini? Jadi kan untuk Vigorin itu kan makanan komplit, tapi organik. Nah, yang sukanya kan karena organik gitu. Makanan yang begitu lengkap dengan kandungan unsur hara makro, mikro, enzim, hormon dan lain sebagainya begitu banyak, itu diaplikasikan ke tanam lewat via daun, itu perkembangannya cukup cepat gitu, dan dia tidak meninggalkan efek samping seperti daun terlalu tebal warna jadi hitam, seperti itu. Nah, untuk L-Top itu kerjasama dengan Vigorin. L-Top kan dia hormon, masuknya hormon sitokin dan gibberellin. Dia kerjasamanya nanti di daun. Selain pertumbuhan tunas yang karena umurnya sudah dapat panjang tapi pertumbuhannya tidak tertinggal, kita upayakan mengejar umur itu dengan Vigorin makanan dan L-Top perangsang, jadi cepat mengejar dengan pertumbuhannya cepat. Jadi untuk mempercepat proses pemulihan dan mengejar umur itu perlu ditambahkan ZPT gitu. Dalam hal ini menggunakan gibberellin dan sitokinin dengan merek dagang L-Top. Kemudian kalau untuk dosisnya sendiri berapa itu Mas? Vigorin tetap 3 tutup atau 45 mili 1 tangki. Untuk L-Top 1 tutup atau sekitar 15 mili. Penggunaannya hanya 2 kali?
Itu 2 kali. 2 kali. Ke interval 2 kali yang pakai figurin, terus 2 kali lagi pakai morden tadi. Oh oke. Jadi tidak dijadikan satu antara figurin dengan morden. Kenapa kok figurin tidak dilanjutkan? Kenapa harus diganti dengan morden itu, Mas? Nah, setelah pertumbuhan cukup dan karena kalau terlalu subur itu kan tanaman juga banyak beban di daunnya. Nah, untuk memperkuat jaringan daun kita pakai morden. Kemudian daun yang kemarin sudah terbentuk banyak dan lemas-lemas, nah itu kita kuatkan dengan morden yang di situ ada fosfatnya, ada magnesiumnya. Magnesium sebagai bahan untuk fotosintesis, sehingga daun yang sudah terbentuk kemudian didukung oleh magnesium itu kan nanti diproses oleh matahari jadi fotosintesis, sehingga tanaman proses nanti fotosintesis itu kembali ke tanaman sehingga tanaman jadilah subur tapi dia kuat. Oke, jadi yang menarik dari Mas Aji ini, beliau sangat tertarik dengan penggunaan unsur yang berbau organik, tapi dia menyadari bahwa penggunaan organik secara terus-menerus itu juga akan menjadi ketidakseimbangan gitu. Makanya beliau tetap menggunakan kimia, tapi porsinya itu juga tidak terlalu banyak gitu ya Pak Mas. Jadi mengimbangi, karena pertumbuhan menggunakan figurin dan L-top tadi itu memang sudah bagus, cuma belum terlalu tebal dalam daunnya gitu, jaringannya kurang kuat. Maka beliau menambahkan Mordenfol yang memiliki kandungan piridoksin, magnesium, pirofosfat yang sudah seperti dijelaskan tadi, bahwa dia akan berperan untuk menebalkan dan memperkuat dinding sel atau dari struktur sel dari tanaman tersebut, sehingga tanaman bisa seperti ini gitu. Jadi karena kalau penggunaan organik secara berlebih atau tanaman terlalu subur itu juga nanti akan menimbulkan efek samping gitu ya Mas ya. Jadi tanaman akan menjadi lebih kurang kuat atau terkesan lembek. Oke Mas Aji, mungkin untuk pembahasan mengenai tanaman yang pemulihan tanaman yang mengalami keterlambatan pertumbuhan atau kerdil ini sudah cukup lengkap. Mungkin sebelum kita akhiri video ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua, Mas Aji. Oke, terima kasih Mas Zaki. Sebelum saya melanjutkan, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Mas Zaki dan tim dari Mitra Bertani TV yang sudah menyediakan media untuk berbagi ilmu pertanian. Tentunya kita yang di lahan sangat senang ketika ada temuan atau ilmu dari permasalahan petani yang disampaikan ke toko atau nanti ke depan disampaikan lewat Mas Zaki untuk kita bahan percobaan atau riset. Itu ketika kita menemukan jawaban itu sangat senang sekali, karena secara tidak langsung kita membantu petani dalam berbudidaya tanaman. Karena sekarang bertani itu harus benar-benar begitu detail di perhitungan biaya, kemudian dalam perawatan, di samping itu dengan berbagai kendala penyakit yang tidak bisa diprediksi. Yang perlu diperhatikan dalam pemulihan tanaman cabai, khususan untuk tanaman cabai rawit, itu adalah di batangnya. Batang. Nah, karena pernah saya temui batang yang seperti ini, itu umur 70 hari pun dia belum bercabang. Nah, ketika batang itu masih nampak hijau, jadi belum berubah warna jadi coklat, jadi masih hijau, itu tandanya batang masih muda, daya nafsu makan masih ada, masih baik, cukup baik untuk diproses. Nah, kemudian diaplikasikan kalau tanaman yang sudah berumur banyak itu LS Power Soil langsung ditambah dengan unsur kimia tidak apa-apa. Kalau yang pengalaman sebelum ini 1 tahun yang lalu itu pakai KNO putih dan KNO putih dan hidro. Kalau melihat unsur batang dan daun yang begitu sangat kurang unsur hara, dikocorkan seminggu itu selang, jadi 4 hari sekali dikocor, kurang lebih 2 kali itu nanti udah ada perkembangan. Ketika sudah ada perkembangan baru aplikasi selanjutnya, tanaman itu butuh apa seperti itu. Jadi untuk aplikasi tanaman itu jangan mengikuti, kalau menurut saya itu jangan mengikuti kebiasaan, tapi ikutilah kondisi tanaman seperti apa, dia butuh apa, kasih. Itu adalah bagian dari manajemen penanaman seperti itu.
Intinya kita perlu menempatkan berbijak dalam ketika mau memberikan sesuatu. Kita harus menyesuaikan kebutuhan dari tanaman itu seperti apa baru kita berikan. Jadi tidak bisa kita samaratakan karena itu nanti bisa jadi mubazir atau secara perhitungan ekonomi itu hanya akan memboros atau menghambur-hamburkan modal gitu. Mungkin seperti itu. Jadi perlu menganalisa kondisi tanaman. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Aji atas temuannya dan ilmunya yang insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita semua gitu. Dan harapannya nanti ke depan kita tetap bisa bekerja sama, kita tetap bisa menyalurkan. Harapannya nanti kalau teman-teman ada saran atau ada masukan ingin merisetkan tentang apa, bisa tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin nanti akan dibantu dengan Mas Aji dan tim. Ketika nanti sudah ada temuan, insya Allah akan kita sharingkan. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Aji, terima kasih sahabat petani semua telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.